Nih dapat kiriman baru nih dari Brika Indonesia. Apa kira-kira isinya? Langsung buka aja? Langsung buka aja. Thank you ya sebelumnya ke Brika Indonesia. Udah kirimin kita. Ini dia guys. Ini dia barangnya. Brika B Steady Pro. 3-axis smartphone gimbal. Jadi gimbal untuk smartphone, compatible with smartphone dan juga action camera. Dia ada kasih tahu spesifikasi dan juga beberapa fiturnya yang akan kita cobain nanti dan akan kita sharing juga di video review kali ini. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Ini ya, seperti ini. Langsung dibuka. Oke, begitu kita buka langsung bisa kelihatan ya di dalamnya langsung bisa kelihatan carrying case-nya ada tulisan B Steady Pro. Gila wanginya, gadget-gadget baru tuh. Kirain tebel kan, ternyata cukup ramping. Dalamnya udah nggak ada lagi, kosong ya. Oke, di dalam carrying case yang memang sudah ada di dalam in the box-nya, kita langsung buka. Langsung ada, ini VCD nih. Oh iya, Digital User Manual. Oke, ini manual booknya, panduan pengguna. Jangan lupa, garansi resmi Brika 1 tahun, oke, oleh PT Harmony Talenta Arta Media. Terus ini ada action cam holder, ini bumbunya ya. Cabenya nanti biasa masukinnya belakangan baru diaduk-aduk. Terus dapat tripodnya. Nih, ini tadi gimbalnya. Ya, sambungin sini tripodnya. Oke, sama kabel charger. Kabel chargernya ini USB A to USB C. Itu aja isinya. Cukup straightforward. Oke, sampai situ unboxingnya. Kita akan cobain dulu barangnya. Oke, itu tadi ya unboxing. Tentunya brand Brika ini udah terjamin ya, karena udah ada dari tahun 1995, jadi udah dipastikan lah kalau dari segi kualitas dan juga after sales-nya itu kalian nggak perlu raguin lagi Brika, oke? Nah, ini ya tadi barangnya. Secara fisik dia lebih ringan ya dibanding versi sebelumnya. Dimana sebelumnya itu dia di 495 gram, dia turun ke 474, jadi dia nggak terlalu berat. Dan kita juga nggak mau yang terlalu ringan ya, kalau terlalu ringan juga kurang ngegrip aja gitu. Jadi dia beratnya juga udah cukup banget. Terus dia di gripnya ini, dia ada kayak semacam bahan leather kali ya, leather kekaret gitu yang merupakan nice touch. Jadi dia enak gripnya. Untuk tombol trigger dan juga joystick ini cukup gampang untuk di reach, jadi kita nggak perlu susah lah untuk nge-reach out si trigger dan juga si joysticknya ini yang kalau kita pakai ini merasa cukup pakem, nggak kayak joystick murahan. Enak dipakainya joysticknya. Jadi overall dia lumayan ergonomis. Di sebelah kanan ini ada indikator baterai, terus dia di sebelah kirinya joystick itu ada indikator untuk milih mode-nya. Jadi dia ada beberapa mode. Terus di sebelah kiri itu ada screw untuk bisa apa ya kan ini? Kalian bisa cantelin ke aksesoris tambahan. Lalu dia ada 2 port, ada USB-C dan juga USB-A ya, yang bisa berguna untuk di-charge ataupun nanti kalian juga bisa two-way charging ini. Jadi kegunaannya si Brika ini bisa menjadi two-way charging, di mana kalau misalkan handphonenya kita udah lowbat, kita tinggal colok aja, jadi bisa sambil ngisi si handphone. Jadi dia bisa act as a power bank. Itu dia tadi ya. Kalau kapasitas baterainya sendiri dia 2 kali 1800 mAh. Kalau misalnya dipakai untuk seharian bisa sampai 12 jam. Jadi dia bisa pakai si baterai dari si Brika ini, si gimbal ini untuk ngecas si handphone two-way charging. Lalu dia juga sudah include tripod ya. Di boxnya udah dapat tripod dan juga sudah dapat carrying case yang cukup enak dan nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dia terbuat dari foam yang cukup tebal dan kokoh dan dia di dalamnya juga udah udah ada cetakan-cetakannya lah untuk kita taruh tripodnya, untuk taruh gimbalnya, dan aksesoris lainnya. Oke, lalu sudah include juga cam holder, seperti yang tadi kita bahas di unboxingnya, udah dapat action cam holder, sorry. Jadi kalau misalkan mau diganti gimbalnya dipakai untuk action cam, itu udah dapat action cam holdernya, dan dijual juga terpisah, aksesoris tambahan, udah dijual oleh si Brika, itu jadi 2 smartphone holder sekaligus. Itu bisa kalian beli terpisah. Oke, gimbal ini dia udah 3 aksis ya, 3 aksis, tapi keunggulannya adalah pan-nya itu bisa sampai 600 derajat. Kalau Inception mode biasa itu kan cuma sekali puter ya. Nah, kalau misalkan di gimbal ini, itu bisa sampai 2 kali puter. Jadi udah bisa 600 derajat panning, udah bisa 320 derajat tilting, dan juga 320 derajat rolling. Oke, untuk pemasangannya ini cukup simple lah ya. Kapasitas beban untuk smartphone itu bisa sampai 280 gram, cukup fleksibel. Sekarang kita akan coba pasang smartphone. Di sini kita pakai iPhone XS Max, yang ukurannya bisa dibilang cukup gede ya. Jadi pertama kita harus posisikan HP dengan tepat. Bagian bawah itu di sebelah kanan supaya nggak nutupin kamera. Lalu di belakang ada knob yang bisa dibuka untuk mengatur keseimbangan. Pastikan posisi HP seimbang sebelum dinyalakan. Setelah itu, voila!
Oke, kita pertama-tama kita bakalan bahas dulu fitur-fitur dari tombol-tombolnya si Brica ini ya, dari joysticknya, dari triggernya, dan lain-lain. Yang pertama ada joystick, ini untuk gerakin gimbal, kanan, kiri, depan, belakang, ini seperti ini. Di bagian kiri juga ada slider untuk mengatur tingkat zoom dan juga fokus. Ini hanya bisa digunakan kalau pakai aplikasi. Tombol on-off tentunya ditekan 3 detik, ini untuk nyalain atau matiin, dan bisa untuk ngerekam atau mengambil video kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi. Tombol mode ini berguna untuk ngubah mode. Kalau ditekan 3 kali, dia masuk ke Inception mode. Tekan 5 kali ini untuk kalibrasi. Untuk kalibrasi, pastikan ya, gimbal ini berdiri di permukaan datar. Jadi, nanti ada indikator bunyi beep kalau misalkan kalibrasinya itu sudah selesai. Di kanan atas ini ada indikator koneksi Bluetooth kalau misalkan kita koneksi aplikasi Brica yang namanya Brica Steady Q. By the way, gimbal ini juga udah menggunakan teknologi low energy Bluetooth ya. Di belakang ini ada trigger. Kalau ditekan 1 kali, dia masuk ke mode sport. Ditekan sekali dan ditahan, dia akan lock. Dan juga ditekan 2 kali untuk recenter posisi gimbal. Oke, lalu ada fitur unik juga nih untuk kalau misalkan kalian mau pindahin dari mode landscape ke portrait dengan cara memutar dan juga menurunkan grip dari gimbal ini. Dia juga akan otomatis kembali ke landscape jika diangkat ya. Untuk shooting modes-nya, yang utama itu ada 4 ya. Yang pertama adalah PF mode. Ini hanya pan saja ya, mengikuti gerakan. Untuk tilt dan roll terkunci tapi. Terus ada PTF, itu adalah pan, tilt, follow. Jadi 2 aksis yang mengikuti gerakan, roll tetap terkunci. Ketiga itu ada lock mode. Dengan ini semua motor terkunci. Jadi kamera cuma fokus ke satu angle aja. Yang terakhir ada POV, bisa disebut juga all follow. Jadi semua akses ini dia bebas gerak, ngikutin gerakan. Kalau Inception mode tuh dia bakal pakai yang POV ini, oke? Nah, tentunya kalau misalkan kalian mau menikmati semua fitur-fitur yang sudah ada di Brica ini, kalian tuh harus nge-download juga, namanya aplikasinya itu Brica Steady Q. Bisa kalian download di Android dan iOS tuh udah ada. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai apps-nya, itu cuma terbatas, cuma bisa dipakai sebagai stabilizer aja. Jadi nggak banyak mode-mode yang bisa kalian nikmatin fitur-fitur yang udah ada di Brica ini kalau misalkan nggak connect ke aplikasinya ya. Nah, setelah masuk ke aplikasi, kalian jadi bisa milih mode, mau pakai mode apa, udah gitu bisa switch dari video ke foto, udah gitu bisa juga di aplikasi itu untuk zoom in, zoom out, lalu bisa juga kalau misalkan mau start recording, segala macam itu bisa juga langsung dari aplikasi. Indikator baterai si gimbal dan juga handphone kita tuh ada nanti di kanan atas ya. Terus kalau misalkan indikator Bluetooth tuh dia ada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini juga ada fitur buat kita ganti kamera, mau kamera depan atau belakang. Terus bisa juga untuk atur resolusi ataupun frame rate. Ada juga setting di mana kita bisa ngatur bermacam hal. Termasuk juga kecepatan motor gimbalnya. Fitur tracking juga sudah improve, di mana kita bisa track wajah ataupun objek. Trackingnya juga cukup akurat dan responsif ya, bisa dilihat nih dengan video ini. Cocok banget buat kalian yang misalkan kalian mau syuting sendiri, kontennya yang syuting sendiri, terus pengen diikutin objeknya, supaya tetap bisa di tengah-tengah frame. Di kanan juga ada gesture control, di mana kita bisa mulai merekam dengan melebarkan tangan. Dia juga sudah ada fitur ini ya, time lapse, di mana kita bisa ngatur juga kecepatan filenya mau seberapa lambat kita bisa ngatur, dan kita nggak bisa posisi di awal dan posisi tinggi end dan nanti balik seperti apa. Lalu ada juga momen ini cukup berguna buat kalau misalnya kita sebagai ya dalam bikin konten, tinggal di angle-nya tuh lebih memang sigmatik, kelihatan profesional. Kita tinggal template. Jadi hasilnya bisa lebih bagus dan terlihat lebih profesional. Untuk verifikasi pendapat tentang kita berikan si Steady Pro ini, menurut kita gimbal bagus cukup ya.
apalagi mengingat harganya itu masih sangat affordable. Untuk kalian bisa cek di deskripsi ya. Kita udah share, jadi kalian tinggal bisa langsung di sana. Oke. Kita sangat puas dengan si Brica ini. Walaupun dia plastik ya. Tapi plastik masih berat, bukan gitu. Plastik sangat impress dari material kita sangat impress dengan si gimbalnya juga smooth dan juga dia ngikut pun pergerakannya agak cepat ya. Kita impress dengan sialnya ini smooth dan juga bisa ngikutin lagi panning sampai 600 sampai aja, terus bisa jadi luasa dalam bergerak menggunakan si gimbal gini. Oke. Untuk aplikasi menurut kita sih tim Geeky ini itu untuk wajib download di dalamnya supaya kan bisa fitur-fitur yang ada Brica B-Steady Pro ini. Terutama traction yang tadi kita disebut dan juga momen itu sangat ngebantu untuk bisa bikin konten lebih terlihat menarik karena lebih bisa sinema lebih dan tematik dan ya, karena momen tadi save impress ya, tadi kita udah mention harganya 1,6 juta. Ini membantu bikin konten kita dan kita go to the level. Sangat recommended Brica B-Steady Pro ini. Sampai di sini aja ya. Yang sudah jangan lupa like, subscribe. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.